Selamat bertemu di mata pelajaran bangunan air. Ini adalah kuliah yang ke-6 dan secara YouTube ini adalah YouTube yang kelima ya. Oke, pada kuliah kali ini saya khusus untuk memberikan contoh soal ya untuk aplikasi tentang uh, seepage atau aliran dalam tubuh bendung. Kemudian salah satu contoh pada bangunan pembawa gitu ya, apakah open channel atau pipa. Jadi ini karena kita bercerita tentang bangunan air, maka aplikasinya dalam struktur bangunan sipil, mari kita lihat dalam contoh berikut ini. Jadi pertama dulu adalah contoh perhitungan dalam bendung earth dam. Kalau kemarin dalam bangunan gravity dam itu udah kita buatkan contoh soal dalam stabilitas ya. Tapi ini berkenaan dengan earth dam. Yang penting di sini adalah mengendalikan seepage dan overtopping. Ya, karena ini adalah musuh utama dari bendung tanah. Nah, ini pada kuliah sebelumnya gambar ini sudah pernah saya sampaikan. Jadi di sini coba kita perhatikan ya, bahwa kalau bendung tanah, salah satu yang paling penting dicek adalah apakah bendung ini aman terhadap aliran air di dalam tubuh bendung. Satu lagi kemarin adalah overtopping di sini kan, ini overtopping namanya ya. Jadi untuk overtopping itu kemarin sudah ada kita kenalkan yang namanya parafet itu ya. Kalau ada yang di luar dari freeboard ini ya, itu kita kasih proteksi untuk bendung yang tinggi atau besar untuk demi menjaga overtopping, dan ini adalah seepage ya. Seepage. Nah, sekarang kita mau bikin contoh soal tentang seepage ini karena nanti ini mungkin ya apa namanya yang sering perlu didesain itu adalah di mana jatuhnya garis seepage ini. Nah, umpamanya seperti ini. Ini ada yang basah, dinding sebelah downstream itu sepanjang A. Dan yang basah, tapi kalau kita mau hindari ini mungkin kita harus tambahi ini lebar B-nya, atau juga bisa dengan memperlandai ini. Kalau ini banyak 1:2, ini mungkin 1:3 gitu ya. Jadi ini adalah teknik-teknik untuk mendesain bendung tanah ya, atau tanggul. Tanggul juga sama, tanggul atau bendung earth dam itu yang dua ini ya, overtopping dan seepage. Mari kita lihat contoh soal ini. Nah, sebelum kita memasuki ke contoh soal, ini perlu dilihat secara lebih seksama berkenaan dengan seepage ini. Jadi dalam seepage ini, garis ini, ini phreatic line ini, itu bisa digambar dalam beberapa channel ya, dalam beberapa apa namanya ini, dalam beberapa channel, pokoknya 1, 2, 3, 4 channel di dalam satu ini. Ini namanya phreatic line, itu bisa digambarkan begitu. Nah, untuk ini perlu kita lihat secara detail bagaimana cara menelusuri berapa besar debit yang keluar dari bendung tersebut Q yang bisa sampai ke sini, atau setidak-tidaknya dia ada di wilayah ini ya. Jadi kalau ini umpamanya impervious line gitu ya, jadi harus diperhitungkan juga dengan ada seepage di dalam tubuh bendung seperti ini, itu kita perlu buatkan di sini drain gitu ya, ini drainase untuk menampung debit Q-nya ini gitu ya. Jadi ini perlu.
Jadi mari kita perhatikan ini ya. Hukum Darcy untuk seepage ini atau steady flow untuk seepage dalam suatu media yang berongga atau poreus. Biasanya bendung tanah itu adalah termasuk material yang poreus, walaupun tidak besar banget gitu ya. Artinya kalau umpamanya sandy clay, poreus dia tapi kecil, tapi setidaknya air bisa lewat ya. Nah, ini perhatikan ya, ini ada dua flow net channel yang dalam contoh ini ya, di mana masing-masing besar debit yang lewat itu, debit seepage itu adalah delta Q. Jadi dalam hukum Darcy ini ya, hukum Darcy ini itu dituliskan seperti ini ya. Kecepatan aliran adalah konduktivitas dikali dengan DHDS. DHDS itu sebenarnya adalah kemiringan energi ya. Jadi kemiringan energi dari aliran. Jadi kalau umpamanya ini alirannya gitu ya, ini sebenarnya kalau ini S, ini DH gitu ya, ini DS gitu ya. Nah, jadi kalau diambil per satu apa namanya, sorry, biar lebih jelas saya buat sekali lagi ya. Nah, jadi umpamanya dari sini kemari gitu ya. Ini DS, di sini adalah DH gitu ya. DH. Nah, jadi kalau ini umpamanya panjang ininya S, ini adalah H gitu. Nah, jadi hukum Darcy itu membuat satu penelitian dan menghasilkan besaran ini. Nah, V, kecepatan aliran seepage atau di dalam tanah itu adalah K dikali dengan DH per DS. Atau bisa juga K delta H per delta S. Yang ini saya yang sebutkan tadi ya. Jadi artinya gradient, energi gradient dikali konduktivitas. Itulah hukum Darcy untuk poreus medium, media yang poreus dalam hal ini tanah. Nah, sekarang delta Q itu adalah yang ininya, yang dalam satu channel adalah K dikali A DHDS. Nah, jadi karena V sama dengan Q kali Q kan sama dengan V kali A gitu ya. Jadi kalau kita tulis delta Q ini adalah ini pada satu channel ini. Jadi A yang dimaksud ini adalah A satu flow channel ini. Ya. Jadi ini adalah A-nya. A artinya tinggi ini kali lebar bendung kita, gitu ya. Nah, jadi dalam garis-garis Priati ini yang dianggap adalah streamline, maka akhirnya bisa dituliskan, ya dituliskan bahwa ini KA, kalau A kita kalikan dengan delta N atau delta S, karena ini maksudnya begini ya, ini delta M, sorry ya, delta M atau delta N sama, jadi ke sini N, ke sana ke sini N atau S ya. Jadi delta N ini sama dengan delta N sama dengan delta S ya. Oke, jadi delta N, delta S ini maksudnya adalah ekuipotensial, artinya N ini jumlah berapa banyak kita turunkan ini. Garis yang ini semua, ini garis yang ke arah sini. Itu artinya garis yang menghubungkan titik yang sama tinggi potensialnya, energi potensialnya ya. Jadi dalam satu flow channel itu dia sama energi potensialnya, ekuipotensial namanya. Kemudian kalau ke arah sini itu kita sebut M ya, ini adalah jumlah channel flow-nya. Jadi kalau ini besaran ini kita masukkan kemari, maka kita akan dapatkan rumus ini ya. Delta Q sama dengan K H per N. Nah, H itu adalah total energi awal. Ya. Jadi artinya umpamanya begini. Kalau kita punya bendung gini ya, kemudian di sini ada air gitu ya. Kemudian ini impervious layer-nya gitu.
Yang dimaksud dengan H itu adalah ini. Nah, jadi maksudnya tadi apa itu H per N? Itu adalah jumlah titik-titik yang kita ambil yang ekuipotensialnya sama. Jadi kalau di sini umpamanya ini adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kan ini jumlah N-nya mungkin adalah 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi N-nya 4. Nah, jadi berapa kali kita ambil interval delta H-nya turun. Katakan delta H untuk 1 senti. 1 senti, 1 senti, 1 senti, 1 senti gitu. Jadi berapa kali dia sampai ujung flownet kita itulah jumlah N ya. Nah, jadi sekarang ingat bahwa delta Q adalah sama dengan K. Itu adalah permeabilitas tanah. Ya, K itu adalah K yang dipakai oleh Darcy itu adalah permeabilitas tanah. Jadi kalau begitu, setiap jenis tanah berbeda permeabilitasnya, maka juga berbeda besar air yang lewat di porinya itu. Ya, atau dalam kata lain seepage-nya berbeda. Nah, kalau begitu maka total Q ya itu adalah M dikali delta Q. Nah, M itu adalah berapa channelnya ini kita buat. Kalau dalam hal ini kan 2 ya. Nah, kalau channelnya seperti yang saya gambarkan di gambar di sini tadi mungkin 1, 2, 3, mungkin 4 gitu. Jadi kalau begitu per satu bagian ini itu kita dapatkan delta Q. Ya. Nah, kemudian ini adalah M-nya, 1, 2, 3, 4. Jadi Q sama dengan M kali delta Q gitu ya. Baik, ini mengulang sedikit tentang bagaimana flownet itu atau seepage itu kita analisis ya. Nah, kita kembali kemari. Ini adalah salah satu contoh perhitungan, perhatikan baik-baik ya. Diketahui sebuah dam yang terbuat dari tanah atau earth dam seperti gambar ini, ya, di mana di situ adalah tinggi dam itu adalah 30 meter. Jadi artinya dari daerah yang kedap air ini sampai ke puncaknya itu adalah 30 meter. Kemudian lebar atasnya itu adalah 15 meter, ya. Kemudian kemiringan talut itu ini 1:1, artinya 1:1 itu begini ya. Jadi 1 vertikal, 1 horizontal. Jadi ini horizontal, ini vertikal gitu ya. Jadi kalau ini 1, 2 itu pun begitu juga ya. Jadi ini 1, ini 2. Jadi kalau itu sebenarnya adalah kemiringan talut. Nah, dalam kondisi seperti ini diketahui freeboardnya 2 meter ya. Jadi sehingga kita dapatkan geometri dari bendung itu seperti ini. Ini yang diketahui. Pertanyaannya, berapakah panjang D? Ya. Kemudian hitung berapa besarnya A. Dan berapa debit seepage yang tadi Q yang masuk kemarin tadi ya. Jadi ini maksudnya gini. Kalau ada Q di sini supaya ini jangan membasahi wilayah bendung, kaki bendung, biasanya di sini bisa dibangun drainase ya. Nah, jadi artinya Q-nya itu ditampung sama drain ini, jadi dia tidak membuat ini jadi sliding gitu ya. Basah kan bisa longsor. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Nah, jadi di kuliah-kuliah sebelumnya itu kita sudah buat satu bagaimana cara untuk menghitung A ini ya, bagaimana rumus A tersebut. Nah, jadi ini adalah data sebuah dam, ditanyakan berapa panjang D supaya dia ini hanya tidak melampaui batas yang kita tentukan. Ya, ini ada kemarin itu batas maksimum yang bisa basah. Ya. Baik, kita lihat ya.
Jadi untuk ini penyelesaiannya, perhatikannya. Pertama kita hitung talut atau talut bendung ini ya. Talut bendung atau tanggul. Jadi bendung sama dengan tanggul tanah ya. Di bagian upstream satu vertikal banding satu horizontal. Jadi kalau demikian S sama dengan 30 meter. Perhatikan. S itu adalah jarak antara puncak tanggul ini sampai dengan kaki dari talut bawah. Jadi perhatikan ini ya, kaki talut bawah sampai sini jarak horizontalnya. Itu disebut S. Jadi kenapa dia sama dengan 30? Karena ini 1:1. Kalau 1:1 berarti kan ini yang vertikal sama dengan yang horizontal. Jadi gambar ini mungkin tidak proporsional, tapi sudut ini kalau 1:1 ini berarti 45 derajat ya. Jadi kalau 50 derajat ini sama. Jadi ini sama dengan 30 meter ya. Lanjut. Talut tanggul downstream 1:2 sehingga diperoleh L sama dengan 60 meter sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau ini dari sini sampai ke sini ya, ini L namanya ya, ini L ya. Itu karena ini 1:2 ya, 1:2 berarti ya kalau ini 1 yang ininya 2. Jadi kalau ini sama dengan 30 berarti ini sama dengan 60. Nah, jadi L ini 60. Jadi sekarang sudah dapat kita ya, berarti L 60, S adalah 30, sedangkan tinggi bendung 30, tinggi air adalah 30 kurang 2 sama dengan 28 kan gitu ya. Nah, itu. Jadi coba kita perhatikan di hitungan ini. Maka sekarang D sama dengan 0,3 S tambah 15 tambah L. Jadi 10 tambah 15 tambah 60 sama 85 meter. Nah, coba perhatikan apa itu 0,3 S. Pada kuliah kita sebelumnya, phreatic line itu ditarik adalah dari permukaan air yang jaraknya 0,3 S dari puncak bendung ke arah upstream. Nah, kita mulai dari sana. Jadi perhitungan yang dimaksud dengan D adalah dari 0,3 S di permukaan air ini sampai dengan kaki bendung paling downstream. Ya, jadi D sama 80. Jadi ini kita dapat D sama dengan 85 meter. Nah, berarti yang pertama sudah kita peroleh. Ya. Jadi sekali lagi secara geometri, cara berhitung untuk menentukan berapa lebar pondasi dari bendung dengan data yang tadi, itu hasilnya adalah D sama 85 plus kalau mau sampai kakinya ini berarti tambahkan ini 0,7 S. Berarti kalau ini adalah 0,3 kali 30 adalah 9, maka sisanya adalah 21 ya. Jadi kalau begitu 85 tambah 21 berarti sama dengan 106 meter total lebar fondasinya. Nah, jadi dimensi geometri dari bendung ini sudah lengkap ya, tinggal ini ada satu lagi Z ya. Jadi Z ini itu bisa dihitung dari besarnya tinggi ini kuadrat tambah panjang ini kuadrat, L kuadrat tambahkan akar dari itu ya. Ini dari Pythagoras namanya ya. Jadi panjang sisi miringnya adalah sama dengan akar dari kuadrat sisi yang mengapitnya. Jadi dengan begitu semua sudah dapat geometri dari bendung ini. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau begitu dengan diketahuinya semua besaran ini 85, perhatikan geometri tanggul atau bendung tadi ya, ini bendung ini. Salah, bendung. Panjang talut downstream Z sama dengan 30 kuadrat tambah 60 kuadrat pangkat setengah. Ini akar, berarti 67,68. Sudah dapat ya. Nah, sekarang kita ikuti rumus yang kemarin kita buat di kuliah kita. Tadi di sisi bendung ini ada saya tuliskan di bawah ya. Ini ya. Nah, jadi di sana ada besaran untuk menghitung berapa
panjang sisi bendung kita sebelah downstream atau talut bendung kita sebelah downstream yang basah. Itu adalah D per cosinus beta dikurang D kuadrat per cosinus kuadrat beta. Jadi di kuliah kita yang sebelumnya mungkin lupa saya ngasih kuadratnya nih, jangan lupa diperbaiki ya. Ini yang benar. Kurang H kuadrat per sinus kuadrat beta pangkat 0,5, pangkat setengah. Kalau kita masukkan semua geometri bangunan tadi, maka kita akan peroleh besar A sama dengan 29,48 meter. Nah, jadi dengan demikian ya, berarti kalau ini panjangnya tadi sama dengan 67 meter, berarti sepanjang 23 meter akan selalu basah. Gitu. Nah, jadi kalau itu kejadiannya, kalau mau itu dibuat tidak basah, maka pertanyaan mungkin adalah berapa panjang B yang harus Anda tambahi supaya A sama dengan 0 gitu. Itu pertanyaan berikutnya kan gitu. Bisa di develop dia. Berapa besar dengan talut yang sama, berapakah lebar B sehingga A sama dengan 0. Jadi kalau demikian adalah A-nya ini sama dengan 0, A sama dengan 0, ini B sama dengan berapa? Jadi B akan lebih besar dari 15 meter gitu ya. Atau kalau tidak B-nya diperlebar, berapakah perbandingan talut? Mungkin talutnya jadi 1:3 atau 1:4 gitu. Jadi sehingga dia lebih landai atau sudut ini makin kecil. Dengan demikian maka kita bisa hindari seepage-nya. Jadi begini caranya untuk menghindari kegagalan bendung akibat seepage dan kegagalan untuk overtopping itu biasanya orang bisa pakai wall di sini atau parapet ya. Nah, saya kira begitu caranya untuk menghitung. Nah, sekarang tinggal debitnya. Kalau kita mau bikin drainase di kakinya ini gitu ya, untuk menampung debitnya ini di sini atau mau bikin di luar sini pun bisa juga ya. Ada juga orang bikin di luar sini. Nah, supaya dia langsung masuk ke sana, jangan wetnya bisa membuat ini longsor gitu ya. Nah, kita buat drainnya. Perlu Q-nya kan? Berapa besar Q yang keluar dari seepage ini? Nah, kita perhatikan cara menghitung Q-nya ya. Nah, misalkan bendung kita tadi ya, kita bagi menjadi flow channel seperti ini. Jadi kalau begini coba lihat ya, 1, 2, 3, 4. Berarti kita bikin M-nya sama dengan 4 ya. Kemudian kita interval dari penurunan ekupotensialnya, artinya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Ini ekupotensial namanya. Setiap titik ini turun sebesar delta H, tapi itu harus sama. Delta H-nya harus sama. Jadi kalau ini kita bagi 16, kita bagi N sama dengan 16. Nah, jadi dalam panjang tinggi ini tadi yang sama dengan 28 ini kan, karena tadi sampai di sini sampai dengan 30. Nah, jadi ini tadi kan kita 15 ya. Nah, jadi ini tadi udah kita hitung panjangnya adalah sama dengan L tambah 21 tadi ini ya. Jadi dari sini L-nya, D-nya tambah 21, D tambah 21. Nah, oke. Kita sekarang konsentrasi ke flow net ini. M sama dengan 4 dan equipotential line N sama dengan 16. Jadi berarti kalau kita perhatikan bahwa H ini adalah, ingat sekali lagi, adalah 28 meter ya. Nah, kemudian ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau begitu kita pakai rumus yang tadi. Delta Q sama dengan K ya. Jadi K itu adalah permeabilitas. Itu di soal ini diberikan. Ini adalah nilai K ya untuk tanah urukan kita ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 meter per detik. Itu adalah permeabilitas tanahnya. Nah, dengan harga K sebesar itu, maka kita masukkan kemari hanya 28. N-nya berapa? 16.
Nah, jadi berarti ini sama dengan 0,0003 meter kubik per detik per lebar tanggul ini. Jadi tanggul kita kan bisa saja ini panjang ke sana ya, gini, per lebar per 1 meter gitu ya. Per lebar 1 meter ini, ya. Per meter lebar ke sana, maka besarnya Q yang mengalir itu adalah sama dengan ya M kali delta Q. M kita berapa? 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 0,03 0,0014 meter kubik per detik per lebar. Ya. Kalau lebar tanggul kita 100 meter, berarti ini kali 100 ya. Nah, jadi kalau kali 100 dia akan debitnya akan mengalir di drain di sini. Kalau kita mau bikin drain di sini ya, itu harus kita tampung dengan total di ujungnya itu adalah 100. Tapi secara secara apa namanya, dia bertambah dari satu besaran ke besaran lain sesuai dengan panjangnya. Kalau arahnya ke satu arah ya, Q begini. Sorry, salah. Kalau umpamanya kita ambil lebar ini, kalau ini panjangnya 100 gitu ya, 100 meter gitu kan. Maksud saya kan adalah kalau ini adalah Q, kita misalkan arahnya kemari, di ujung ini Q-nya ini kan sama dengan Q sama dengan 0,0014 kali 100 kan gitu kan. Kalau ini 100 meter. Nah, tapi kan setiap pengurangan 1 meter, debit ke arah atas kan berkurang besarnya linear. Karena ini berkurang. Nah, jadi maksudnya kalau kita mau bikin drain untuk menangkap seepage-nya tersebut, maka kita perlukan ini. Ya. Nah, jadi oleh karena itu maka ada beberapa cara untuk mengamankan ini. Pertama adalah bagaimana supaya flow net-nya ini garis ini itu jatuhnya di pondasi ini. Berarti ini bisa dilebarkan gini ya. Nah, sehingga ini jatuhnya di sini. Maka pondasi kita ini, pondasi bendung kita ini tidak kena seepage. Itu contoh ya. Jadi salah satu teknik untuk merencanakan atau mendesain earth dam itu adalah mendesain sedemikian rupa supaya seepage-nya jangan sempat membuat bendungnya gagal. Kemudian satu tadi adalah overtoppingnya. Jadi kita ada dua ya. Nah setelah itu secara teknis pelaksanaan, ya bendungan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi kokoh padat gitu ya, padat sesuai dengan jenis tanahnya. Jadi di sini jenis tanahnya K. Kalau bendungnya homogen seperti ini dia. Tapi kalau umpamanya bendungnya tidak homogen, maka garis ini juga akan berubah. Contohnya di daerah ini umpamanya kita pasang core gitu ya. Ini K-nya beda sehingga di sini umpamanya contohnya begini ya. Nah, umpamanya ini ada core bendung lain materialnya. Berarti di sini kan K2 ini semua adalah K1. Nah, jadi kalau begitu nanti ini jumlah ekuipotensialnya bisa berbeda. Mungkin di sini ada 4, di sini mungkin berubah menjadi lebih rapat. Lebih rapat delta Q-nya, mungkin dia ada head loss-nya lebih besar gitu. Jadi artinya head loss di titik ini lebih besar sehingga di sini mungkin lebih ke bawah dia gitu ya. Jadi kalau begitu modelnya, maka mungkin ini tidak sampai di sana, mungkin ini nanti turunnya sudah di sini gitu. Nah, jadi kemarin dalam teknik untuk membuat bendung ini, ya, bendung tanah ini bisa dilakukan. Satu adalah memperlebar ini supaya jangan kena seepage. Kedua bisa membuat cut wall di sini, ya, sehingga
seepage-nya dihalangi oleh ini sehingga dia akan pindah dari sini, atau bisa membuat core tanah dengan K yang berbeda. Ya, jadi ini salah satu contoh untuk seepage. Baik, satu lagi, kalau untuk pondasi gravity, ya, ini sebuah gravity dam dibangun pada pondasi tanah aluvial seperti pada gambar di bawah, di mana H ini langsung muka airnya ya, H-nya sama dengan 50 meter, di mana kedalaman pondasi sampai ke impervious layernya 11 meter. Nah, jadi untuk ini digambarkan ya, jika koefisien permeabilitas tanah K sama dengan 2,14 meter per hari. Nah, jadi kalau tadi meter per detik ya, ini lebih besar karena ini meter per hari. Tadi kan meter per detik kelihatan kecil ya. Nah, hitung berapa besarnya seepage per lebar bendung ya, bendung untuk kondisi A dan kondisi B. Nah, ini penyelesaiannya sederhana seperti tadi. Yang penting sebenarnya adalah bisa menggambarkan flownet ini. Ya. Ini dulu dirancang. Dirancang flownetnya. Pertama adalah channel. Berapa channelnya yang mau dibuat. Tetapi ini sebenarnya begini ya. Ini cara membuat channel ini ada tekniknya juga. Ini kan ada ini dan ada ini. Itu hampir sama besarnya gitu. Jadi artinya pada setiap channel ini dia diusahakan besar. Kalau makin ke bawah dia pasti makin melebar ya seperti ini, kecuali kalau di tengah sini ya. Di tengah sini dia hampir square. Tapi kalau sebelah sini dia kan lebih melebar kemari dan ini lebih melebar ke sana. Sehingga equipotentialnya, equipotential itu kan apa namanya energi potensial pada titik tertentu itu ya. Jadi itu kalau kita ambil di sini contohnya, ini kan 11 ini, 1 sampai 11 line yang equipotentialnya sama. Jadi pada titik ini, pada center line-nya dia hampir atas sama bawah itu sama. Tapi kalau di sini dia makin lama makin jauh. Nah, dengan digambarkannya ini ya, artinya pada setiap channel ini ada satu bentangan ini yang itu hampir sama ya, artinya besarannya. Kalau yang pasti sama itulah kalau dia di tengah. Tapi kalau di sana itu sedikit melebar seperti ini sebanding dengan jaraknya dari center line ini. Ya. Center line equipotential yang di tengah. Nah, kalau flow-nya sudah dapat, maka sebenarnya kita tinggal mengaplikasikan ini, ya, Q sama dengan KMN per H, di mana Q-nya, K-nya adalah 2,14, M-nya di sini adalah 5 ya, M adalah 5, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian N 11, ini 1, 2, 3 sampai 11. 11 equipotential line ya. Jadi sehingga kita peroleh besaran yang untuk yang pertama adalah 48, kemudian yang kedua itu menjadi 33, makin kecil debitnya karena di sini ada cut wall. Nah, sekarang coba perhatikan akibat cut wall ini ya. Ini akibat cut wall ini tadinya kan dia begini. Tapi kalau ditaruh sini cut wall, maka air itu kan pindah kan, yang ini pindah kemari gitu. Nah, perpindahan dia ini sepanjang cut wall itu ada lagi garis equipotential, head loss namanya. Ada head loss lagi. Jadi di sini ada 1, 2, 3 equipotential tambah. Kenapa? Karena dia berjalan kan begini air itu ya. Kalau umpamanya trayek jalan gini sampai ujung gitu. Dibandingkan dengan kalau dia lurus gini. Nah, ini kan kalau kita ambil umpamanya kan delta H sama dengan L dikali dengan friction, itulah umpamanya kan. Nah, makin panjang L-nya,
kan ini delta H-nya makin besar kan. Nah, atau kalau nanti H, total head loss semua sama dengan sigma delta H kan gitu kan. Atau sigma L kali F. Nah, sekarang kalau kita ambil delta L-nya tertentu umpamanya kan dengan channel gini lah. Channel gini kan ada delta L-nya nih. Maka kan nanti F-nya ini kan tetap kalau jenis tanahnya sama. Hanya L-nya itu bisa horizontal ke sini, yang vertikal pun kan ikut juga gitu ya. Jadi umpamanya kalau dia lintas airnya, dia lewat dari sini. Kalau dia lewat di sini di bendung, kan tambah L1 dan L2 kan beda. Tetapi karena kita mau mengambil ekuipotensial per setiap panjang tertentu, ya, maka kita dapatkan jumlah ekuipotensialnya tambah panjang atau tambah banyak sesuai dengan pertambahan panjangnya. Ya. Jadi oleh karena itu dengan begini ekuipotensialnya menjadi 16. Kenapa? Karena wall kita ini menambahi 3 bagian L ini, 3 bagian delta L ini, sehingga head loss-nya atau ekuipotensialnya bertambah 3 lagi. Gitu ya. Jadi jadi 16. Jadi dengan demikian maka kita akan peroleh Q33. Jadi artinya apa? Salah satu cara mengurangi debit dari seepage adalah dengan membuat cut wall. Jadi cut wall ini dibangun seperti ini, kalau ini bendungnya panjang ke sana, ya ini pun ikut panjang ke sana gitu ya, cut wall ini di bawah fondasi. Jadi dengan demikian untuk mengurangi debit itu salah satu ini. Jadi kalau dia kurang debitnya maka dia apa namanya air yang sampai ke downstreamnya ini pun akan tambah sedikit. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ini kering gitu kan? Tambahi cut wall-nya sepanjang yang kita perlukan ke sini supaya ini jangan lagi sampai ke ujung kan gitu. Nah, kira-kira begitu sampai Q-nya sama dengan 0 gitu. Bagaimana cara membuat Q sama dengan 0? Dengan membuat ini berapa H cut wall-nya. Atau dengan kata lain, ini panjangkan sampai berapa supaya Q-nya nanti sama dengan 0. Baik, inilah cara untuk berhitung debit flow net, debit seepage pada pondasi baik tanggul maupun di bawah pondasi. Jadi kalau pondasi kita umpamanya nggak permeable, maka pasti ada seepage. Apa dampak seepage ini? Dampaknya begini ya, umpamanya begini. Ini ada muka air hidrolik grade lainnya. Ini karena air ini berbeda, ada di bawah tanah, ini kan ngangkat dia. Itulah yang disebut dengan uplift ya. Nah, jadi kalau demikian, bagaimana cara mengurangi gaya angkat itu? Bisa dengan cara mengurangi air yang ada di bawah, atau ini memperpendek ini ya. Memperpendek ini berarti dia kan muka air di sana makin kecil ke sini, daya angkatnya makin kecil ya. Jadi kira-kira sederhananya begitu ya. Jadi kalau kita mendesain bendung apakah tanah atau gravity dam, kalau kita gunakan apa namanya metode ini, maka kita bisa membuat desain hydraulic structure kita dalam hal ini bendung tanah dan atau bendung gravity dam atau konkrit reinforced concrete aman terhadap uplift dan aman terhadap seepage ya, untuk tanah aman terhadap seepage dan aman terhadap overtopping. Itu prinsipnya ya. Sekarang kita teruskan untuk perhitungan saluran terbuka. Ini sudah topik yang kedua, itu conveyance structure ya. Kalau yang tadi adalah topik yang pertama, yaitu apa namanya dam atau tanggul ya. Untuk open channel sebenarnya ini adalah bagian dari hidrolika sebenarnya, tetapi ini adalah hal yang umum dalam hydraulic structure itu adalah saluran pembawa. Jadi saluran pembawa itu bisa berbentuk open channel atau berbentuk pipa. Nah, kita lihat contohnya ya supaya nanti dalam praktek
untuk membangun suatu conveyance structure atau saluran itu bisa diaplikasikan ya. Contohnya seperti ini. Diketahui sebuah saluran terbuka dengan dimensi geometris sebagai berikut. B 3 meter, A 2 meter, Z 1,5, dan Manning coefficient N 0,016 dan kemiringan S 0,0004 atau 4/10.000 ya. Nah, ini pertanyaannya adalah hitung kapasitas penampang saluran tersebut dengan asumsi bahwa aliran adalah aliran uniform ya. Nah, jadi dengan demikian maka sesungguhnya ini hanya mengaplikasikan rumus Manning ya. Kemarin ada rumus Cauchy, kemudian dikembangkan dengan rumus Manning. N itu adalah Manning coefficient ya. Nah, sekarang di dalam kuliah pertama kemarin untuk penampang trapesium itu sudah saya berikan rumus-rumus ini ya. Artinya adalah berapa luas penampang dalam fungsi Z. Ingat ya. B dan A. Demikian juga perimeter. Perimeter itu ini ya, keliling basah ini. Perimeter keliling basah, dan T itu adalah luas panjang permukaan di yang paling atas, yang berhubungan dengan udara atau atmosfer. Nah, ini ingat karena ini adalah akan selalu memudahkan kita untuk berhitung ya. Nah, dengan memasukkan rumus-rumus ini, dengan memasukkan harga B dan E, maka kita akan dapatkan semua dalam fungsi B dan E seperti ini. Nah, jadi kalau dimasukkan harga B dan E, maka kita peroleh A12, B, P sama dengan sekian, maka R itu A per P ini jari-jari hidrolis ya. Seperti kuliah yang sebelumnya sudah dijelaskan itu. Maka dengan diketahuinya semua parameter itu, maka kita hitung kecepatan rata-ratanya yang dihitung dengan rumus Manning ini. Jadi adalah per N, R pangkat 23, S pangkat setengah. Nah, di sini S-nya itu sekali lagi ingat bahwa kalau dia aliran yang uniform, itu kan energy line sama hydraulic grade line sama dasar saluran gitu ya, gitu. Ini sejajar 33 ya. Ini yang disebut S itu sebenarnya adalah yang ini, SF gitu ya. Ini S surface water, ini S0 gitu ya. Jadi kalau dia uniform, S0 sama dengan SW sama dengan SF. Jadi dalam hal ini kita pakai dia sama dengan S. Ingat itu ya. Nah, jadi inilah persamaan yang sederhana untuk conveyance structure, sehingga kita akan peroleh kapasitasnya itu adalah Q sama dengan V kali A, sehingga dapat 16,7. Nah, kalau demikian, dalam conveyance structure itu, pertanyaan yang bisa muncul apa? Satu yang seperti ini, ditetapkan dimensinya, ditanya berapa kapasitasnya. Yang kedua, pertanyaan yang mungkin muncul adalah, kita mau menghantarkan atau mengalirkan air sejumlah tertentu, katakan 10 meter kubik per detik, ditanyakan berapa kira-kira dimensi dari penampang, ya kalau dipilih open channel, dengan kemiringan saluran yang ditetapkan gitu. Jadi dalam hal ini pertanyaannya adalah berapa ukuran B, Z, dan E yang diperlukan untuk menghantarkan air sebesar Q. Atau berikutnya, ada sebesar Q, terus dibatasi kecepatannya. Ini karena tanahnya erodable, maka kecepatannya tidak boleh lebih dari sekian meter per detik. Tentukan berapa ukuran dari ukuran dari penampang itu kalau dipakai penampangnya trapesium, dipakai yang segi 4 atau dipakai yang segi 3. Jadi itu berkembang
pertanyaannya, tapi tetap dalam koridor itu. Conveyance, mengalirkan atau memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Jadi artinya medianya saluran terbuka, bentuk penampangnya bisa berubah-ubah. Trapesium bisa jetnya berbeda, kiri dan kanan, atau kiri dan kanan sama, tetapi bisa 1:2, 1:3, 1:1, gitu ya. Nah, artinya di situ diperlukan satu teknik untuk menentukan itu. Kadang-kala begini, di lapangan itu karena material yang digunakan tidak memungkinkan slope-nya terlalu terjal gitu. Dia bisa longsor, jadi mungkin agak landai. Berarti jetnya besar. Di beberapa tempat mungkin jetnya bisa tegak karena mungkin tebingnya adalah batu gitu. Jadi bisa tegak. Jadi sehingga itu adalah kondisi lapangan dan material yang dipergunakan dan jenis bahan konstruksi dari saluran tersebut ya. Jadi itu bebas. Jadi walaupun contoh ini sederhana seperti ini, tetapi pertanyaannya bisa seperti yang saya sebutkan. Jadi yang penting conveyance, artinya mengalirkan. Jadi yang penting berapa dimensi saluran yang diperlukan kalau kita mau mengalirkan air seperti ini, kalau keadaan alamnya begini. Atau kalau karena alam ini mau Anda rekayasa, boleh, tetapi dengan cara seperti itu airnya sampai di sana sebesar itu. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada kalanya di lapangan itu ya, kita mau memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain tidak bisa dengan open channel. Kenapa? Karena kalau kita bikin open channel, kalau dia ada terjunan, dia terjun gitu kan, nanti dia nggak bisa naik lagi. Harus dipompa kalau dinaikkan lagi. Kalau diterjunkan, dia akan gravitasi lagi ke bawah sana. Gitu. Nah, jadi kalau mau dinaikkan, dia harus dipompa. Dalam kondisi seperti itu, pipa adalah pilihannya. Ya, jadi kalau umpamanya gini, ini kita ada sumber air di sini, gitu ya. Kita mau mengantarkannya ke titik 2. Gitu. Kalau kita bikin open channel, ini airnya headnya kan akhirnya berhenti di sini. Kalau mau ke sini, ini kan harus dipompa ini. Gitu ya. Tapi kalau kita gunakan pipa, mungkin ini bisa mengalir sampai di sana dengan pipa gitu ya. Tanpa harus menggunakan pompa. Nah, itu pilihannya. Nah, yang penting apakah dia open channel atau pipa, yang penting fungsinya adalah conveyance ya. Mengantarkan. Nah, jadi dalam beberapa kondisi lapangan, dalam beberapa aplikasi bangunan-bangunan hidrolis dalam hal ini pengantar, itu ada pilihan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung kalau kita single delivery dari satu titik ke titik lain, pindahkanlah air sebanyak ini, atau berapakah kapasitas kalau bahan pipa saya ada sekian, itu kira-kira berapa meter kubik bisa dialirkannya kalau kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat contoh ini. Ya. Ini saya bikin satu contoh adalah hitung kapasitas pipa yang terdiri dari pipa kayu yang dilapisi ya dengan diameter 3 meter dalam kondisi baik. Mengalirkan air pada temperatur 10 derajat Celcius. Kehilangan energi yang diperkenankan adalah 2 meter per kilometer. Jadi artinya HF-nya ya, head loss-nya itu per 1 kilometer ya, itu diperkenankan hanya 2 meter head loss-nya. Ini energi lain ya. Nah, jadi kalau pipa, apapun bentuknya, apakah dia harus naik turun seperti ini, ya,
ini kan headnya akan tetap begini ya. Ini pressure-nya yang tambah, tapi headnya, energi lainnya kan begini. Nah, ini yang dimaksud. Kemiringan ini adalah 2 per 1 kilometer. 2 meter per 1 kilometer. Itu maksudnya. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, ini ikuti baik-baik supaya nanti kalau diganti jenis pipanya, kemudian diganti kondisi kehilangannya karena jenis pipanya mungkin berbeda, maka berapa kapasitas dari pipa kalau kondisinya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kita ikuti ini ya. Pertama dulu di kuliah sebelumnya saya sudah kasihkan rumusnya ya untuk kondisi aliran yang apa namanya dalam pipa itu rumus HF adalah sama F kali L per D dikali V kuadrat per 2G ya. Jadi L panjang pipa, D diameter pipa ini adalah friction. Ya, jadi artinya kehilangan energi, koefisien kehilangan energi akibat friction. Nah, kalau begitu tadi kita ketahui bahwa dalam 1 kilometer yang diizinkan itu hanya 2 meter. Maka berarti HF-nya kita masukkan 2. F-nya kita belum tahu ini. Ya. F dari pipanya. Jenis pipa itu frictionnya berapa, koefisien frictionnya berapa. Tapi panjang pipa tadi 100, kemudian diameternya 3 meter. Ya. 1000, panjang pipa 1000 meter, diameternya 3 meter. V kita belum tahu. Ya. Tapi ini gravitasi kita tahu. Ini kan sebenarnya energi kinetik ini ya. Oke. Nah, kalau begitu kita dapat persamaan F V kuadrat, ini selesaikan, maka kita dapat ini ya. Jadi artinya semua penyebut ini kalikan pindahkan ke jadi pembilang dapat harga ini ya. Per 1000. Itu persamaan pertama. Untuk pipa yang kondisinya seperti soal ini ya. Sekarang kita teruskan. Untuk pipa Woodstaff dengan diameter 3 meter tadi, pada grafik kekasaran relatif minggu lalu, kuliah yang sebelumnya, saya ada kasihkan satu grafik seperti ini. Ini adalah grafik kekasaran relatif. Ya. Jadi, coba lihat kembali grafik ini. Ya. Ini adalah grafik kekasaran relatif. Kekasaran relatif itu E per D. Ya. E per D. Ini hubungannya dengan diameter gitu ya. Berapa E per D-nya gitu ya. Nah, jadi sekarang coba perhatikan ya. Kita ikuti. Untuk pipa diameter 3 meter dengan jenis pipa Woodstaff, itu pada grafik itu didapatkan E per D sama dengan 0,001. Mari kita lihat grafik yang tadi. Biar tahu cara menggunakan grafik ini ya. Ini adalah Woodstaff. Ya. Kemudian diameternya 3000 mm atau 3 meter. Kemudian tarik ini ke bawah, ketemu dengan jenis pipanya, tarik ke sini, kita dapatkan E per D-nya. Ya, lihat. Inilah yang disebut namanya kekasaran relatif. Itu cara menggunakan grafik ini. Jadi kalau umpamanya pipanya konkret, itu di sini. Berarti tarik berapa? Ini di sini gitu ya. Kalau pipanya umpamanya steel, rivet gitu ya. Ini seperti ini. Tengok diameternya di atas, diameter berapa. Kalau diameternya begini ya, tarik. Nah, berarti ini di sini. Kalau ini di sini gitu ya. Ini di sini gitu. Nah, jadi kita kembali ke soal kita ini ya. Nah, ke soal kita ini kita dapatkan diameter 3000. Kita dapatkan 0,001. Baik. Kembali ke ini, perhatikan ini. Kinematic viscosity itu biasanya V ya. Adalah untuk air ya. Kinematic viscosity untuk air. Jadi ingat, lihat kembali di praktikum hidrolika ya. Kita ada Reynolds number, percobaan tabung Reynolds number itu. Aliran laminar berubah menjadi aliran turbulen. Di sana kita kenal ada
kinematic viscosity sama viskositas nisbi ya. Jadi ini viskositas kinematik itu besar untuk air adalah 1,3 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik pada kondisi temperatur 10 derajat Celcius. Jadi viskositas atau kekentalan itu dipengaruhi oleh temperatur ya. Nah, sehingga kita dapatkan Froude number, itu rumusnya seperti ini ya. Froude number sama dengan diameter kali velocity kali dibagi dengan kinematic viscosity. Sehingga dengan persamaan ini kita dapatkan NB sama dengan 2,29 10 pangkat 6 V. V-nya kan kita belum tahu ini, velocity tadi ya. Jadi kita lihat sekarang kita sudah punya dua persamaan. Satu yang ini ya. Satu yang ini. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Oke, sekarang kita gunakan diagram Moody. Ya, diagram Moody ini juga sudah saya berikan pada kuliah sebelumnya. Ya, diagram Moody itu adalah yang seperti ini. Ini nanti selalu akan kalian butuhkan untuk mendesain pipa, ya, yang mengalirkan air antara laminer, bisa aliran laminer dan bisa aliran yang transisi dan ada yang turbulen. Ya. Jadi untuk mendesain pipa ini perlu. Jadi sekarang perhatikan bagaimana cara menggunakan ini dalam mendesain pipa seperti contoh kita ya. Nah sekali lagi kita lihat Froude number NB. Dalam hal ini kita tulis NB, itu Froude number. Nanti kita dapatkan itu dengan kita masukkan harga V dan diameter. Ya. Kita dapatkan ini 2,29 kali 10 pangkat 6 V. V itu velocity. Dengan menggunakan diagram Moody, persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yang di halaman sebelumnya tadi. Persamaan ini dan persamaan 2, maka yang diselesaikan dengan metode iterasi akan kita peroleh V sama dengan 3,15 dan Q sama dengan A kali V 22,27 meter kubik. Nah, caranya iterasi. Caranya seperti ini. Mulai dengan mengasumsikan nilai F. Kita misalkan saja ya, bisa bebas ambil ya, tapi jangan terlalu jauh nanti iterasinya terlalu panjang. Mulai dengan F sama dengan 0,02. Nah, ini kita masukkan ke persamaan 1. Lihat persamaan 1 tadi, ini. Masukkan harga F di sini, maka V kita peroleh, ya kan? V diperoleh kalau masukkan harga F, maka V kuadrat sama dengan ini dibagi dengan F. Harga F tadi masukkan, jadi V-nya nanti akar dari ini dibagi F, ya. Nah, sekarang setelah itu kita peroleh dengan memasukkan harga F, kita peroleh harga V 2,45 meter per detik. Ini yang angka pertama dengan F sama dengan 0,02. Dan dengan memasukkan harga F ke persamaan nomor 2, ya, kita peroleh NB 5,6 kali 10 pangkat 6. NB itu apa? Froude number. Dengan Froude number sebesar ini, kita lihat di diagram Moody dengan relatif kekasaran E per D 0,001 yang kita peroleh dari grafik sebelumnya ya. Nah, E 0,001 dan Froude number 5,6 ini kira-kira lihat berapa harga F-nya gitu ya. Di diagram Moody. Nah, perhatikan di diagram Moody-nya. Nah, ini kita lihat ya 5,6 kali 10 pangkat 6. Kemudian ini 0,1 grafiknya yang ini, kan gitu kan? Nah, ikuti grafik ini, ketemulah di titik ini. Tarik kemari, maka kita peroleh ini. Apakah sama dengan 0,02? Tidak sama. Kalau begitu iterasi lagi dengan harga ini gitu. Di sini berapa kita dapat F-nya? Nah, lihat ya. F yang itu kita iterasi ulang. Nah, ini diperoleh yang pertama ya, diperoleh diperoleh harga yang mungkin
tidak sama dengan 0,02 karena kita lihat tadi ya, saya kasih contoh di diagram Moody kita itu tidak sama. Nah, itu lebih kecil dari 0,02. Nah, masukkan nilai itu ya, kemudian iterasi sekali lagi sehingga kita akan peroleh besaran 0,021 yang akan memberi respon besaran V sama sekian dan debit C sama sekian ya. Saya kira begitu cara menggunakan diagram Moody, diagram kekasaran relatif untuk menghitung bagaimana menghitung kapasitas sebuah pipa yang mengalirkan, mengkonvers, menghantarkan sejumlah air dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi ulang-ulangi ini, lihat supaya Anda bisa paham apa itu conveyance structure. Sekian untuk pertemuan kali ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebentar lagi kita akan memasuki mid test. Baca ini baik-baik supaya nanti Anda bisa mengerjakan soal dengan baik. Sampai jumpa.